Wabarakatuh. Saya Muhammad Tirul Anam ingin menjelaskan tentang materi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama. Hakikat kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, sampai dengan pemerintahan, sering kita dengar sebutan pemimpin, kepemimpinan, serta kekuasaan. Ketiga kata tersebut memang memiliki hubungan yang berkaitan satu dengan lainnya. Berdasarkan ahli berpendapat tentang pemimpin, beberapa di antaranya sebagai berikut. Menurut Drs. Haji Malayu SP Hazibuan, pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinan mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dan pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Yang selanjutnya adalah tentang teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan itu sendiri ada 5. Yang pertama, teori kepemimpinan sifat. Analisis ilmiah tentang kepemimpinan berangkat dari pemusatan perhatian pemimpin itu sendiri. Teori sifat berkembang pertama kali di Yunani kuno dan Romawi, yang beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan. Yang kemudian teori ini dikenal dengan The Great Ma Theory. Yang selanjutnya adalah teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Berdasarkan penelitian, perilaku seseorang pemimpin yang mendasarkan teori ini memiliki kecenderungan ke arah 2 hal. Yang pertama disebut dengan konsiderasi, yaitu kecenderungan seseorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Yang kedua disebut struktur inisiasi, yaitu kecenderungan seseorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Yang ketiga, teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan, sebab dengan faktor itu seseorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Yang keempat, teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. Yang terakhir, yaitu yang kelima, teori kelompok. Agar tujuan kelompok atau organisasi dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dengan pengikutnya. Yang selanjutnya adalah karakter kepemimpinan. Yang pertama, hati yang melayani. Kepemimpinan yang melayani dimulai dari dalam diri kita. Kepemimpinan menurut suatu transformasi dari dalam hati dan berubah karakter. Kepemimpinan yang melayani dimulai dari dalam dan kemudian bergerak keluar untuk melayani mereka yang dipimpinnya. Disinilah pentingnya karakter dan integrasi seseorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang diterima oleh rakyat yang dipimpinnya. Selanjutnya adalah metode kepemimpinan. Kepala yang melayani. Seseorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki hati atau karakter,
semata, tapi juga harus memiliki serangkaian metode kepemimpinan agar dapat menjadi pemimpin yang efektif. Banyak sekali pemimpin memiliki kualitas. Dari aspek yang pertama yaitu karakter dan integritas seorang pemimpin, tetapi ketika menjadi pemimpin formal justru tidak efektif sama sekali karena tidak memiliki metode kepemimpinan yang baik. Yang selanjutnya, perilaku kepemimpinan. Tangan yang melayani. Pemimpin yang melayani bukan sekedar pemimpin karakter dan integritas, serta memiliki kemampuan metode kepemimpinan, tapi dia harus menunjukkan perilaku maupun kebiasaan seorang pemimpin. Dalam buku Cambridge disebutkan perilaku seorang pemimpin yaitu pemimpin tidak hanya sekedar memuaskan mereka yang dipimpin. Pemimpin fokus pada hal-hal spiritual dibandingkan dengan sekedar kekuasaan duniawi. Pemimpin sejati senantiasa mau belajar dan bertumbuh dalam beberapa aspek. Dan selanjutnya adalah tentang kepemimpinan dan kearifan lokal. Kearifan lokal yaitu spirit lokal genius yang disepadankan maknanya dengan pengetahuan, kecerdikan, kepandaian, keberilmuan, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan berkenaan dengan penyelesaian masalah yang relatif pelik dan rumit. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya bahas adalah kata pemimpin, kepemimpinan, serta kekuasaan memiliki keterkaitan yang tak dapat dipisahkan karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lainnya, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifatnya, atau kewenangannya yang memiliki yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang diterapkan. Rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari kekuasaannya, bukan kecerdasannya, tetapi dari kekuatan pribadinya. Seseorang pemimpin sejati selalu bekerja keras memperbaiki dirinya sebelum sibuk memperbaiki orang lain. Pemimpin bukan sekadar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar, melainkan suatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Pemimpin lahir dari proses internal. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.